Shalom, selamat pagi buat kita semua. Renungan pagi hari ini saya beri judul berkat di balik pergumulan. Saya percaya setiap kita tidak menghendaki masalah pergumulan itu kita alami dalam kehidupan. Tapi kenyataannya masalah pergumulan itu datang mendera silih berganti dalam kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Saya mau kita buka satu bagian firman Tuhan di Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 24 saya mulai. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dari peristiwa ini kita bisa belajar banyak sebetulnya. Peristiwa ini menarik dan membingungkan. Menariknya biasanya tuh kalau kita membaca Alkitab, Tuhan tuh menampakkan diri bisa lewat berjumpa, atau menampakkan diri bisa lewat mimpi, bisa lewat malaikat. Dan membingungkan juga di dalam peristiwa pergulatan ini. Bingungnya Yakub yang menang. Jadi kesannya Yakub tuh lebih kuat daripada Tuhan. Ini peristiwa pergulatan ini memang sangat menarik dan membingungkan. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kita harus menyadari memang pergumulan itu adalah bagian dari hidup manusia. Kita tidak bisa terlepas dari namanya masalah dan pergumulan selama kita masih hidup. Dengan kata lain, kalau kita mau bebas dari masalah atau pergumulan, berarti kita udah tidak ada di dunia ini, berarti kita udah meninggal atau mati. Jadi selama kita hidup, percayalah, semakin umur kita ditambahkan oleh Tuhan, masalah pergumulan itu akan semakin banyak. Itu bisa masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, dan masalah-masalah yang lainnya. Alkitab mencatat kisah Yakub yang tidak pernah terlepas dari masalah dan pergumulan dalam kehidupannya. Kita tahu rekam jejak Yakub, kita tahu masalah Yakub. Dia tuh menipu ayahnya, merebut hak kesulungan kakaknya Esau, sehingga Yakub tuh mengalami yang namanya hukum tabur tuai. Dia sebelum kejadian 32 ini kita melihat dia tuh dikejar, ditipu oleh Laban, mertuanya sendiri, yang mana Yakub itu mengasihi Rahel, tapi Laban kembali menipu dia dengan memberikan Lea. Dia harus bekerja lagi 7 tahun. Akhirnya dia tidak kuat lagi, dia keluar dari Laban. Laban mengejar dia. Nggak cukup sampai di situ, dia juga mau pulang ke daerah asal. Dia takut juga sama Esau yang sungguh marah sama Yakub, dan juga berkehendak untuk membunuh Yakub. Di sini menggambarkan dia
bahwa masalah dari kisah Yakub ini menggambarkan masa yang tidak terlepas, datang silih berganti masa dan pergumulannya. Cerminan yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub ini menggambarkan cermin kita sebagai orang percaya. Kita tahu kisah Yakub itu selalu mengandalkan pikirannya, mengandalkan logikanya di dalam menjalankan hari-hari hidup. Sepertinya apapun yang dia harapkan, apapun yang dia inginkan harus menjadi kenyataan. Tapi dari kisah ini kita belajar ternyata pada akhirnya Yakub menyerah, dan Tuhan tuh begitu baik. Tuhan pada saat Yakub mengalami kesulitan, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam hidup ini kadang-kadang kesulitan itu, masalah, pergumulan itu menjadi kesempatan kita berjumpa untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi cara pandang kita terhadap masalah akan menentukan sikap apa yang akan kita ambil. Kalau kita bersikap negatif, tentunya masalah, pergumulan itu akan merugikan dan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita memilih bersikap positif, berlandaskan firman Tuhan, tentunya kita akan meraih kemenangan lebih daripada pemenang. Jadi dari kisah ini, setidaknya saya menemukan ada dua manfaat pergumulan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pergumulan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Jadi dari kisah ini, dua hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, pergumulan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pergumulan membuat kita mengarahkan mata hati, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini sekali lagi saya mau tekankan bahwa terkadang ya ada hal-hal yang mudah yang sebenarnya artinya nggak ada masalah lah buat kita untuk kita lakukan dan kerjakan. Tapi kenyataannya kadang-kadang masalah kecil ini membuat kita seolah-olah kita tidak mampu untuk melakukannya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tuh mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Banyak orang tuh ya hidup ini mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan skillnya, kemampuannya, kepintaran dan lain sebagainya. Tuhan mau kesampingkan itu dulu. Kalau kita hidup hanya mengandalkan hal seperti itu, percayalah pada suatu saat, pada suatu titik, kita nggak akan pernah bisa lagi mengadakan hal-hal yang fana, hal-hal yang bersifat sementara dalam kehidupan kita. Mungkin kesehatan kita, mungkin juga hal-hal yang lain. Itu hal-hal yang fana nggak bisa kita andalkan dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau kita sepenuhnya mengandalkan Dia. Karena Tuhan tuh rindu kita sebagai anaknya selalu datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita menyenangkan diri sendiri, tapi Tuhan juga mau menghendaki kita tuh belajar memuji, menyenangkan Tuhan. Yakub juga menggunakan akalnya dan melakukan segala cara hanya untuk mencapai tujuannya. Jadi satu kita lihat di ayat yang ke-30 tadi ya. Ayat yang ke-30 tadi, Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kalau kita membaca di kitab Keluaran 33 kalau nggak salah, bahwa kalau orang tuh berjumpa dengan Tuhan itu ya mereka tuh akan mati, itu digambarkan. Tapi di Yakub enggak. Yakub berjumpa dengan Tuhan. Penil ini kan menggambarkan wajah Tuhan. Penil ini artinya wajah Tuhan. Jadi di tempat penil itu adalah wajah Tuhan, tempat perjumpaan antara Yakub dan Allah. Tapi Yakub hidup di sini, Yakub sadar bahwa Tuhan hadir dalam kehidupannya. Tuhan siap untuk memberkatinya. Di sini menjadi titik balik dalam kehidupan Yakub. Jadi selama ini apa yang dia andalkan, apa yang dia pikirkan berdasar pada logika itu ternyata dia salah.
Di ayat selanjutnya kita membaca sendi paha Yakub terpelecok. Artinya hilang kegagahan Yakub. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia menyerah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau sendi paha Yakub terpelecok, berarti dia tuh tidak bisa lagi berlari kencang. Tidak bisa lagi artinya tuh mengandalkan kekuatannya secara pribadi. Di sini tahu akhirnya dia menyerah kepada Tuhan. Di sinilah yang kita melihat, di sini cerminan buat kita semua bahwa dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain pada Tuhan. Jadi saya tidak tahu pagi hari ini apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita udah berjuang, bekerja keras, mengandalkan pikiran, logika, kekuatan kita, tapi masalah itu tidak kunjung selesai. Sakit, penyakit tidak kunjung selesai. Terlilit hutang juga, kita nggak pernah selesai untuk membereskannya. Masalah keluarga, masalah anak, menantu, mertua, dan sebagainya, sampai hari ini belum selesai. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, logika kita nggak akan pernah menyelesaikan hal-hal tersebut. Jadi pagi hari ini, dari peristiwa ini kita belajar seperti Yakub, akhirnya dia mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhanlah menjadi jawaban satu-satunya, Tuhanlah menjadi pengharapan, Tuhanlah yang menjadi solusi apapun yang kita hadapi saat sekarang ini. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Saya tertarik, ada cerita dari teman Bikom saya, teman komsel saya. Ini hal sederhana, hal yang sepertinya ya ini masalah sepele. Suatu ketika dia sedang makan, seperti biasa makan bersama anaknya, santai, nggak terburu-buru. Tiba-tiba dia tuh keselak tulang ayam. Bingung kan, dia menyampaikan pada saat itu kepada teman komsel yang lain, saudara-saudara yang lain. Malah bukan dikasih solusi, diketawain. Kamu seperti anak kecil aja. Maaf, kamu bodoh sekali. Tulang ayamnya bisa keselak seperti anak kecil aja kamu. Ternyata Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan nyangkut tulang ayam di kerongkongan seperti kail kecil tulang ayamnya. Dia udah lakukan segala upaya, nasi diputar nasi, dibikin bulatan, dibikin seperti endapan biar dia makan nasi itu bisa menurunkan atau melepaskan tulang ayam juga kail kecil itu. Tetapi dia lakukan berulang-ulang, tidak menemukan jawaban, berulang-ulang dilakukan dengan minum air yang banyak dan sebagainya. Metode apapun dilakukan, tapi tulang ayam tetap nyangkut. Sedangkan pada waktu itu hari Sabtu tuh kalender merah, Minggu. Jadi dokter tuh nggak praktek, dia putar-putar cari semua klinik rumah sakit di sekitar rumahnya, tapi nggak menemukan dokter. Akhirnya dia tuh dikasih tahu hanya satu caranya, harus dioperasi. Waduh, dia pada itu kagetnya setengah mati. Dia bergumul 2 hari, dia nggak bisa minum, nggak bisa makan. Karena Sabtu Minggu, hari Senin baru buka rumah sakit, kan dokternya bisa praktek. Di sini dia belajar selama 2 hari, dia bergumul, Tuhan saya bagaimana? Saya nggak bisa minum, saya nggak bisa makan, sampai kapan saya bisa bertahan? Akhirnya hari Senin dengan sekuat tenaga dia bawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, menemukan dokternya. Di sini dia belajar, dia bukan mengeluh, dia bersyukur. Dari analisa itu, dari diagnosa itu, ternyata dia bukan hanya masalah yang utama tuh, bukan masalah nyangkut tulang ayamnya, tapi ada hal yang lebih besar lagi yang mau kerjakan dalam kehidupan. Ternyata dari hasil lab itu, tekanan darahnya tinggi sampai mendekati angka 200. Gula darahnya tinggi sekali, mendekati sampai 500. Dokter bilang, kalau ibu nggak segera datang ke sini, mungkin umur ibu ya, saya takutkan tuh, mungkin dalam waktu singkat selesai. Kenapa? Karena dia akan mengalami namanya pendarahan di otak, dan dia akan mengalami serangan jantung karena tekanan darah dan gula darahnya tidak terkontrol. Dari peristiwa ini dia bersyukur, dari pergumulan itu dia bersyukur. Ternyata dalam masa-masa sulit pun dia mengalami perjumpaan terapi dengan Tuhan. Akhirnya sekarang dia tekanan darahnya mulai normal, gula darah mulai normal, semuanya bisa diatasi dan dikendalikan. Di sini kita belajar bahwa kesulitan apapun yang kita dalam hidup ini ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, biar kita terus berharap.
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, manfaat pergumulan yang bisa kita belajar dari kisah ini. Yang pertama, pergumulan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, pergumulan mengubah karakter kita. Jadi, poin yang kedua dari semua pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mau mengubah karakter kita. Setelah pergumulan itu, nama Yakub yang artinya penipu ulung menjadi Israel, pejuang Allah, gitu ya. Jadi kita tahu ya bahwa dari perjumpaan itu Yakub diberkati oleh Tuhan. Karakter Yakub diubahkan dari namanya Yakub penipu ulung menjadi Israel, sang pejuang Allah. Luar biasa. Arti pergumulan itu ada maksud baik, ada rencana baik yang Tuhan mau siapkan bagi kita semua anak-anaknya, khusus dalam mengubah karakter kita. Kalau untuk menjadi sukses itu saya pikir ya enggak terlalu sulit kalau kita rajin, kita jujur, kita giat, kita semangat, penuh tekad. Itu hanya masalah waktu keberhasilan. Tapi mempertahankan keberhasilan di puncak yang paling tinggi, itu gangguannya itu, tekanannya itu bukanlah tekanan godaan tuh bukan semakin sedikit atau semakin rendah, justru semakin tinggi. Karena orang tuh di puncak kesuksesan karir itu tekanan tuh, ujian tuh semakin berat. Jadi hanya karakter ilahi lah yang bisa mempertahankan posisi kita tetap di puncak. Kalau saya sini mengajarkan bukan berarti kita nggak boleh sukses. Kita boleh aja sukses, tapi bagaimana mempertahankan kesuksesan itu jauh lebih penting untuk kita bisa jadi berkat. Kalau kita kalau karakter kita nggak diubahkan seperti karakter ilahi, kita nggak akan pernah bisa mempertahankan kesuksesan itu, keberhasilan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi melalui pergumulan itu, karakter yang buruk melalui pergumulan dalam kehidupan kita, ya, karakter yang buruk disingkirkan dan karakter yang baik dimunculkan. Tuhan mau karakter yang buruk dalam kehidupan kita itu disingkirkan, dikesampingkan. Tapi Tuhan mau karakter yang baik dimunculkan dalam kehidupan kita. Jadi jika kesulitan datang dalam hidup kita, percayalah bahwa itu hanya proses Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik di matanya. Menjadi lebih baik di matanya. Mungkin kita pernah mendengar, dan saya pernah membaca sebuah artikel, ada seseorang yang pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya karena bakatnya dianggap tidak terlalu menonjol. Ia sangat kecewa karena ia ingin sekali untuk masuk tim itu, namun kekecewaannya itu tak menghentikan semangatnya. Sejak itu ia bangun pagi lebih awal, ia pergi ke sekolah lebih awal dari teman-temannya untuk latihan basket. Ia bahkan rela membawa bola basket sendiri dari rumah. Ia berlatih keras dan kemudian ikut klub basket. Ia selalu berlatih lebih lama dibandingkan teman-temannya. Penolakan yang diterimanya justru membuatnya lebih bersemangat mencetak prestasi demi prestasi, hingga akhirnya menjadi pemain NBA yang paling populer, yang paling sukses pada zaman itu, pada era itu. Ia bahkan membintangi beberapa iklan alat olahraga, namanya melejit, dan semua orang tahu, khususnya di Amerika dan juga di seluruh dunia. Mungkin kita tahu dan juga kita mengenal namanya. Kalau bagi Bapak Ibu yang hobi basket, tentu kita mengenal yang namanya Michael Jordan. Michael Jordan itu nama yang populer, yang terkenal pada eranya. Dia adalah pemain NBA yang paling mahal bayarannya. Jadi Michael Jordan itu tadinya dia tuh dikeluarkan dari sekolahnya. Dia kecewa, dia marah karena dia merasa ditolak. Jadi di sini kita belajar dari cerita ini, penolakan seperti Michael Jordan jangan sampai itu mematikan iman kita. Ambil hikmahnya,
pergumulan dan masalah yang kita hadapi akan mengubah karakter kita, membuang sifat-sifat buruk dan memunculkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Salah satu adalah ketekunan. Jadi, mesti kita belajar dari cerita ini, kaitannya pergumulan mengubah karakter kita. Jadi dari hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang penting Tuhan mau karakter kita ini loh yang buruk ini, karakter kita ini yang tidak sejalan atau berlandaskan kebenaran firman Tuhan, lalu kita ubah. Jangan sampai masalah mematikan iman kita. Ambil hikmahnya yang kita belajar. Pergumulan dan masalah yang kita hadapi itu nggak akan membuat kita jatuh. Dengan catatan kita terus belajar terus bergantung kepada Tuhan, dan terus kita artinya mempersilahkan Tuhan mengubah karakter kita. Jadi sesulit apapun, sekali lagi saya mau bagikan di dalam kehidupan ini, yakin dan percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah Immanuel yang selalu menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Terima kasih. Ini firman yang saya bagikan pagi hari ini, biar dua hal ini menjadi satu kekuatan dan pengharapan kita. Apapun yang kita alami pada pagi hari, Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.